Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pelaku usaha, sobat bahas, jumpa lagi. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu. Baiklah, kalau sudah subscribe teman-teman pelaku usaha, kali ini saya ingin berbagi terkait dengan OSS, yaitu bagaimana cara untuk membuat NIB. Ini untuk yang terbaru ya, update yang terbaru, di mana OSS ini mengalami perkembangan-perkembangan, mengalami perbaikan-perbaikan, dan ada beberapa kolom dalam pembuatan NIB ini, ada tambahan kolom yang harus diisi. Ingin tahu? Silahkan untuk menyimaknya dari awal hingga akhir. Baiklah ya teman-teman pelaku usaha, kita langsung saja. Teman-teman yang punya hak akses atau akun tentu sudah memiliki username dan password. Silahkan diisikan username dan passwordnya, kemudian diklik kode captchanya di sini Ternate, kemudian diklik masuk. Jika teman-teman belum memiliki hak akses, teman-teman bisa membuat hak akses yang silahkan diklik ya link yang ada di deskripsi. Bagaimana cara untuk membuat hak akses. Oh teman-teman, ternyata ini ada yang salah pengetikan di username-nya. Kita ulangi ya, pengetikan di username-nya. Oke, kita cek lagi username dan passwordnya sudah benar. Kemudian diklik lagi kode captchanya. Berubah ya, ini Mandailing Natal. Oke, kemudian diklik masuk. Teman-teman pelaku usaha, sobat bahas, kita sudah masuk di berandanya OSS dengan user dan password kita ya. Karena kita akan membuat NIB yang baru, maka kita klik perizinan berusaha, kemudian diklik permohonan baru. Kita masuk tahap yang pertama, yaitu pengisian data pelaku usaha, di mana ada beberapa data yang sudah terisi seperti data KTP, nama, nomor telepon, dan juga alamat KTP-nya. Data itu terisi karena kita sudah mengisinya ketika membuat hak akses. Jadi kita tinggal mengisi data-data yang belum seperti NPWP pribadi, tapi jika belum memilikinya bisa dilewati dulu atau mengajukan NPWP. Kali ini kita lewati dulu. Kemudian kita lihat lagi apakah Anda memiliki BPJS Ketenagakerjaan, tidak. Kemudian apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan, iya. Kalau ada BPJS Kesehatan silahkan diisi BPJS Kesehatannya. Kemudian teman-teman pelaku usaha bisa scroll ke bawah. Ya, ada tulisan simpan data, silahkan disimpan, dan berhasil. Jika berhasil, di bawahnya muncul data usaha. Lalu silahkan klik tambah bidang usaha. Detail usaha, silahkan teman-teman bisa klik pilih bidang usaha, di mana di dalamnya adalah ada KPLI ya. Teman-teman yang ingin mengetahui atau menentukan KPL-nya bisa lihat di konten saya yang ada di deskripsi bagaimana menentukan KPLI yang sesuai dengan usaha kita. Silahkan diklik pilih bidang usaha. Oke, kemudian jenis kegiatan usaha di sini ada dua ya, utama dan pendukung. Apakah kegiatan usaha kita utama atau pendukung? Kegiatan usaha utama merupakan kegiatan usaha yang tercantum pada data pelaku usaha
Yang pertama bertujuan komersial, kemudian menjadi sumber pendapatan atau menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Jadi kalau usaha utama itu yang langsung ya, berhubungan dengan customer atau pelanggannya yang menghasilkan keuntungan bagi kita. Yang kedua, kegiatan usaha pendukung, yaitu yang pertama merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama. Yang kedua, bukan merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha. Yang ketiga, kegiatan dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan utama. Jadi kegiatan pendukung ini yang mensupport atau salah satu komponen bahan baku dari kegiatan utama dan tidak menghasilkan pendapatan bagi pelaku usaha. Jadi tidak dijual langsung ke konsumen ya, tapi akan digunakan lagi oleh pelaku usaha tersebut. Contohnya, teman-teman punya usaha furniture, membuat mebel seperti kursi atau meja. Itu kegiatan utamanya. Sedangkan kegiatan pendukungnya, teman-teman punya usaha penggergajian kayu menjadi lembaran-lembaran yang nantinya lembaran-lembaran kayu ini akan digunakan untuk usaha utamanya, yaitu usaha furniture. Jadi usaha pendukungnya adalah industri penggergajian kayu. Bagaimana teman-teman sudah tahu perbedaan antara jenis usaha yang utama dan pendukung? Untuk contoh usaha kali ini adalah jenis usaha utama, maka kita klik yang utama. Selanjutnya di bawahnya untuk bidang usaha bisa kita tuliskan nomor KBLI-nya atau produk kita. Jika teman-teman belum tahu nomor KBLI-nya, bisa dilihat ya di deskripsi cara untuk menentukan KBLI. Silahkan diklik. Kali ini saya karena sudah mengetahui nomor KBLI-nya, kita tulis langsung ya, 10750, ya industri makanan dan masakan olahan. Kita klik ya. Di bawahnya ada uraian bidang usaha, terdapat juga produk-produk yang tercakup dalam KBLI di atas. Kita scroll ke bawah, kemudian ruang lingkup kita klik seluruhnya, pilih bidang usaha yang sesuai dengan KBLI, kita klik. Oke, sudah. Kemudian sudah selesai, kita klik simpan dan berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut ya ke kolom berikutnya. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda? Tidak. Nama usaha atau kegiatan silakan diketik sesuai dengan nama usaha teman-teman. Ini contoh saja ya, misalkan nama usahanya Mama Amoy Kitchen. Kita lanjut ke bawahnya, lokasi kegiatan usaha di daratan, luas lahan usahanya, tempat produksinya, satuannya dulu, meter persegi, misalkan 16 meter persegi. Kita lanjutkan isi alamat usaha. Jadi ini tempat usahanya, tempat produksinya, bukan alamat KTP ya. Jadi bisa saja alamat usaha itu sama dengan alamat KTP, bisa saja juga berbeda. Jadi teman-teman silakan diisi alamat usahanya, kemudian provinsinya, kabupatennya, kecamatannya, lurahannya, hingga kode posnya. Oke, jika alamatnya sudah terisi, kemudian kita lanjut. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Oke, diklik sudah. Kemudian selanjutnya, apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Tidak. Tapi jika teman-teman sedang melakukan pembangunan gedung, maka butuh IMB. Sekarang IMB diganti dengan PBG. Teman-teman bisa mendaftarkan ya, untuk pendaftaran PBG-nya di SIM BG.
Tapi jika tidak, kita lanjut ke bawahnya, modal usaha. Di sini modal usaha misalnya 2 juta. Kemudian kita klik validasi. Permasalahan dari teman-teman ketika klik validasi, resiko tidak bisa. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, ada data utama yang belum diisi, yaitu data KBLI atau bidang usaha dan data modal usaha. Jadi teman-teman harus isi ya KBLI. Jika tidak diisi KBLI-nya, maka tidak akan bisa divalidasi. Begitu juga dengan modal usahanya harus terisi. Karena KBLI dan modal usaha ini adalah hal yang paling penting untuk menentukan skala usaha dan juga menentukan tingkat resiko usahanya. Yang kedua, ada beberapa data umum yang belum kita isi seperti data alamat usahanya, kemudian apakah punya NPWP yang berbeda atau tidak. Jadi jika belum diisi, maka secara otomatis kursor kita akan ditujukan ke kolom yang belum terisi tersebut. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara KBLI dengan skala usaha. Jadi teman-teman bisa mengecek ya di konten saya yang terkait dengan bagaimana menentukan KBLI dan juga tingkat resiko. Di situ dapat dilihat bahwa ternyata KBLI dengan skala usaha itu berkaitan. Ada beberapa KBLI yang hanya mencakup skala usaha kecil, menengah, dan besar. Jadi skala usaha mikro dia tidak tercakup sehingga ketika kita akan validasi, maka validasinya akan gagal. Karena KBLI yang kita pilih itu hanya mencakup skala usaha kecil, menengah, atau besar. Sedangkan usaha kita mikro, maka validasi pasti akan gagal. Contohnya KBLI 41011 tentang konstruksi gedung hunian. Jika validasi kita gagal, biasanya ada pemberitahuan bahwa skala usaha Anda itu mikro, jadi tidak bisa untuk melanjutkan prosesnya. Kenapa? Karena KBLI 41011 itu hanya mencakup skala usaha kecil, menengah, dan juga besar. Jadi kalau mikro tidak bisa. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah skala usahanya harus kecil. Kalau kecil ya kalau umpamanya nilai modal usahanya atau investasinya harus lebih besar dari 1 miliar. Jadi solusinya ya harus mengubah modal usahanya lebih dari 1 miliar agar masuk ke skala usaha kecil. Kemudian yang keempat, perdagangan besar dan eceran tidak bisa berbarengan. Jika teman-teman pelaku usaha memiliki 2 KBLI atau bidang usaha, yaitu KBLI untuk perdagangan besar dan satu lagi KBLI untuk perdagangan eceran. Jika teman-teman melakukan validasi, maka tentu saja itu tidak bisa. Karena apa? Perdagangan besar dan perdagangan kecil itu berdasarkan PP nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perdagangan, maka perdagangan besar dan perdagangan eceran tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan dalam satu NIB. Solusinya teman-teman harus memilih apakah dalam NIB itu dimasukkan KBLI untuk perdagangan besar saja atau untuk perdagangan eceran saja. Jadi dalam satu NIB tidak bisa secara bersamaan. Oke, kita lanjut teman-teman, kita klik validasi resiko dan berhasil. Kemudian kita scroll ke bawah di mana skala usahanya adalah mikro, tingkat resikonya menengah rendah. Karena menengah rendah maka izinnya adalah NIB dan juga sertifikat standar tanpa verifikasi ya, yang bisa langsung terbit. Kemudian deskripsi kegiatannya skala industri kecil dan menengah, tenaga kerja 2. Kita lanjut ke data produk atau jasa, diklik tambah produk atau jasa.
Kemudian kita klik jenis produk atau jasa. Kita klik lainnya, kita klik, kemudian jenis produk atau jasanya kita tulis, misalkan rendang. Kemudian kapasitas tahun kita cari dulu satuannya, semuanya pieces atau satu kemasan gitu ya. Kemudian 1 tahun 360 pieces, kemudian kita klik simpan. Oke. Misalkan kita punya produk lagi, maka kita klik lagi tambah produk atau jasa. Prosesnya sama dengan yang pertama. Kemudian jenis produknya misalkan pepes. Kemudian untuk kapasitas produksinya misalkan 450 pieces. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu jika ada lagi produk yang ketiga, kita klik lagi tambah produk atau jasa. Kemudian kita isi lagi. Ya, untuk jenis produknya semuanya dendeng. Kemudian kapasitas produksinya misalkan 400 pieces ya. Kemudian kita klik simpan lagi. Maka akan kembali ke menu sebelumnya di mana kita memiliki 3 produk ya, di mana dalam satu KPL ini ada 3 produknya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik selesai. Kita akan kembali ke menu sebelumnya ya, data usaha. Di menu itu kita cek ya, KPL ini bidang usahanya, lokasi kita, data usahanya sudah sesuai. Jika sudah sesuai kita scroll kemudian ke bawah kita klik lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke menu daftar kegiatan usaha. Oke, kita sudah masuk ke daftar kegiatan usaha. Dapat dilihat yang sebelah kanan pojok. Statusnya belum terbit ya, NIB-nya masih kosong. Kita klik saja yang warna hijau, proses perizinan berusaha. Selanjutnya dokumen lingkungan ya. Apakah sudah memiliki persetujuan lingkungan? Jika belum, klik belum. Kemudian dipilih ya untuk bidang usahanya. Kemudian di parameter kewajiban dokumen lingkungan kita pilih yang mendekati dengan kondisi yang ada di tempat usaha kita. Setelah kita pilih akan muncul nih yang warna hijau dokumen lingkungan yang harus kita penuhi. Di sini UKL atau UPL ya. Kemudian kita isi uraian usaha kita. Jika sudah selesai, diklik lanjut. Kita akan masuk di pernyataan mandiri. Silakan dicentang ya yang berwarna merah itu sampai semuanya ya, sampai selesai. Karena ini wajib. Kemudian sudah selesai dicentang semua. Di paling bawah ada tulisan lanjut warna biru, diklik. Kita akan masuk ke draft NIB, silahkan dicek jika datanya sudah benar semua, silahkan untuk dicentang pernyataan ya, yang ada di bawah itu. Oke, sudah dicentang, kemudian kita klik terbitkan perizinan berusaha. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke daftar kegiatan usaha. Dapat dilihat yang statusnya yang sebelah kanan. Sebelumnya tidak ada ya, sekarang NIB sudah terbit, sertifikat standar pun sudah terbit. Sekarang tinggal kita cetak ya NIB sama sertifikat standarnya. Silahkan di scroll ke bawah. Oke. Ya, yang warna biru diklik cetak NIB. Dan NIB kita pun segera terbit. Oke, sudah terbit. Kita scroll ke bawah.
Jadi NIB ini bisa kita cetak atau kita print langsung, atau bisa juga kita save filenya. Oke, kita tutup ya. Kita kembali ke jenis uraian kegiatan. Kita klik yang berwarna hijau, cetak sertifikat standar. Oke, sertifikat standar sudah terbit. Silakan teman-teman bisa mencetak atau memprintnya, bisa juga menyimpannya dalam bentuk file PDF. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman pelaku usaha. Sobat UHAS, jangan lupa untuk subscribe agar semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik bagi teman-teman pelaku usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.